Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga selalu sehat ya. Nah, kita lanjut pembahasan setelah kalian menyimak video sebelumnya yang berhenti sampai definisi GLBB. Sekarang kita akan mempelajari GLBB dari segi ciri-cirinya ya. Ciri-ciri GLBB itu apa aja sih? Terus grafiknya juga bentuknya kayak gimana sih? Nah, ini dia ilustrasi ketika kalian menaiki kendaraan di jalan raya. Tentunya kecepatannya nggak akan konstan ya. Ketika melewati lampu merah, otomatis harus memperlambat kecepatan bahkan sampai berhenti. Terus setelah lampu merah berubah jadi lampu hijau, otomatis kalian akan mempercepat kecepatan mobil ya untuk berjalan kembali. Nah, ini bentuk grafik hubungan antara kedudukan dengan waktu. Jadi si GLBB ini ciri khasnya dia mengalami perubahan kecepatan yang konstan ya. Lihat tuh di situ, di detik pertama dia kecepatannya 8 meter per sekon, detik kedua 16 meter per sekon, detik ketiga 24 meter per sekon. Berarti perubahan kecepatannya itu selisihnya berapa? 888 ya, selisihnya 8 meter per sekon. Jadi kita dapat mengambil kesimpulan ciri-ciri GLBB itu ada 3. Yang pertama, lintasannya berbentuk garis lurus. Yang kedua, kecepatan benda berubah secara teratur seperti yang telah Ibu jelaskan di grafik tadi ya. V-nya berubah secara teratur. Yang ketiga, kalau perubahannya secara teratur berarti percepatannya konstan atau tetap. Nah, sekarang kita lihat grafik GLBB seperti apa saja. Yang pertama, grafik hubungan antara percepatan dan waktu. Nah, grafiknya berbentuk flat ya, karena berapapun di waktu berapapun percepatannya itu selalu tetap. Terus grafik hubungan jarak terhadap waktu. Nah, ini kalau bendanya mengalami percepatan, berarti dia akan berbentuk setengah parabola yang membuka ke atas grafiknya. Ini pengenalan grafik aja ya, nanti lebih detailnya akan dijelaskan ketika kalian SMA. Nah, ini ketika benda mengalami perlambatan sama berbentuk parabola, hanya bedanya dia terbuka ke arah bawah karena mengalami perlambatan. Terus hubungan antara kecepatan dan waktu. Nah, ini jelas terlihat bedanya ya. Kalau grafik GLB itu kecepatannya dimulai dari 0. Kalau di GLBB nilai kecepatan awalnya punya nilai sehingga tidak dimulai dari 0. Terus ini yang kalau benda mengalami perlambatan, berarti bentuk grafiknya ke arah bawah, linear ke bawah ya. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai rumus dari GLBB. Nah, karena GLBB itu muncul suatu besaran yang namanya percepatan. Percepatan ada karena adanya perubahan kecepatan. Sehingga ini rumusnya kita kenalan dulu sama besaran-besaran yang ada ya. Nah, di sini A kecil berarti itu simbol dari percepatan. Satuannya meter per sekon kuadrat. Nah, kalau delta V, segitiga V itu bacanya delta ya. Delta V sama dengan perubahan kecepatan. Satuannya apa perubahan kecepatan? Meter per sekon. Nah, kalau delta T kecil di situ berarti perubahan waktu. Satuannya apa waktu? Sekon. Kemudian di situ ada rumusnya, berarti A kecil itu percepatan sama dengan delta V, perubahan kecepatan dibagi delta T, dibagi perubahan waktu. Nah, ini dia rumus percepatan dalam GLBB, yakni percepatan sama dengan perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu. Nah, kalau muncul delta di sini, muncul perubahan, berarti yang ditinjau apa? Awal dan akhir. Sehingga delta V sama dengan Vt, kecepatan akhir, dikurangi V0, kecepatan awal. Oke, sekarang kita akan lanjut mengerjakan soal latihannya. Ibu bacakan dulu soalnya. Sebuah mobil yang mula-mula diam. Kalau mula-mula diam berarti V0-nya sama dengan 0 ya. Bergerak dipercepat hingga kecepatannya menjadi 72 km per jam. Berarti 72 km per jam ini sebagai V akhir atau kecepatan akhir. Vt simbolnya.
bergerak selama 30 skon. Nah, 30 skon ini menjadi delta T ya. Kemudian yang ditanyanya apa? Percepatan yang dialami mobil tersebut. Wah, ini gampang banget pertanyaannya. Persis seperti rumus yang tadi udah dijelasin. Biasakan kalau mengerjakan soal fisika, kita data dulu. Besaran-besaran yang diketahuinya apa? Nah, jawab diketahui. Karena dari posisi diam, berarti V0 sama dengan 0. Nah, Vt-nya sama dengan 72 km per jam. Nah, ini kita konversi dulu satuannya biar jadi meter per sekon. 72 km. Kalau kita konversi ke meter berarti kan 72.000 ya. 1 jam berapa detik? 60 skon. Skon itu nama lain dari detik ya. Berarti 72.000 dibagi 60 skon sama dengan 20 meter per skon. Nah, kalian sambil coret-coret ya di buku IPA-nya, belajar mengkonversi. Kemudian di sini delta T-nya itu 30 skon. Nah, simbolnya keliru ya, bukan S, harusnya delta T. Berarti kita udah mulai jawab, tulis rumus yang sebelumnya udah dijelasin. Berarti A kecil atau percepatan sama dengan Vt atau V akhir dikurangi V0 atau V awal dibagi delta T. Nah, S di sini diganti aja ya pakai delta T. Silahkan ditulis di buku catatannya delta T, jangan S. Karena ini ada yang keliru penulisannya. Berarti 20 meter per sekon dibagi 30 skon. 0 sama 0 atas bawah saling coret, terus hasil akhirnya berapa? 0,67 meter per sekon kuadrat. Berarti nilai percepatan yang dialami mobil sebesar 0,67 meter per sekon kuadrat. Gampang ya? Ada yang masih bingung? Semoga enggak ya. Kalau masih bingung silahkan bertanya kembali di grup Google Classroom, atau boleh di komentar juga, nanti insya Allah akan dijawab ya. Nah, biar pemahamannya makin oke, kita kerjakan soal latihan nomor 2. Di sini Ibu bacakan dulu soalnya. Buah kelapa yang sudah tua dan matang jatuh dari pohonnya, berarti ini termasuk gerak jatuh bebas ya. Kalau dia jatuh dari pohon buahnya, berarti kecepatan awalnya 0. Terus, jika percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, berapakah kecepatan buah kelapa setelah jatuh selama 3 detik? Berarti yang ditanya itu Vt ya. Kecepatan akhirnya selama 3 detik. Nah, kita data dulu yang diketahui apa aja. Diketahui di sini percepatannya 10 meter per sekon, A sama dengan 10 meter per sekon. Kemudian delta T-nya sama dengan 3 skon ya. Di situ S ganti sama delta T. Dan V0-nya sama dengan 0 meter per sekon karena termasuk ke dalam jenis gerak jatuh bebas. Nah, langsung deh jawab. Tulis ulang aja rumus yang udah dijelaskan sebelumnya. A sama dengan Vt min V0 dibagi delta T. S di sini ganti jadi delta T, Ibu ingatkan lagi. Karena yang ditanya Vt, berarti si S nih yang tadinya sebagai pembagi, kalau dia pindah ruas berarti jadi pengali ke arah samping ya. Vt dikurangi V0 sama dengan A dikali delta T. S-nya ganti jadi delta T, berarti Vt dikurangi V0, Vt-nya tetap ya. Itu yang ditanya, berarti kalau si A dikali delta T, A-nya kan 10. Dikali delta T-nya 3, kan 30 meter per sekon ya. Jadi nanti kecepatan akhirnya sama dengan 30 meter per sekon gitu. Gampang ya. Nah, untuk soal latihannya agar pemahaman kalian teruji, silakan cari 3 contoh soal mengenai GLBB beserta cari tahu jawabannya. Dan salin di buku IPA, kalian foto terus kirim ke Google Classroom. Oke, pembelajaran sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.